Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa tadi malam BMKG telah melaksanakan press conference dan menyampaikan bahwa telah terjadi tsunami melanda di Banten dan Lampung. Ya, catatan kami bahwa Tedgate yang di lokasi baik di Banten maupun Lampung menunjukkan bahwa ada usikan akibat oleh gelombang tsunami. Namun waktu itu kami masih ragu di awal menit-menit awal itu masih ragu karena apa? Ragu yang pasti ragu karena memang diakibatkan bukan oleh gempa bumi, ya, tapi oleh faktor lain yang kita indikasikan waktu itu kita duga adalah aktivitas vulkanik atau Gunung Krakatau. Dan telah kita sampaikan tadi juga kita monitor dari media yang pagi ini sudah meliput langsung di lapangan, dampak yang luar biasa, ya, dampak yang luar biasa dari kerusakan di sekitar Banten menunjukkan ini jelas gelombang tsunami, bukan gelombang tinggi, gelombang pasang atau diakibatkan yang lainnya. Kita pastikan bahwa ini adalah gelombang tsunami. Tadi melihat dari data Tedgate, ya, seperti ini sudah tadi malam pun saya sudah yakinkan, saya laporkan ke pimpinan bahwa tsunami telah terjadi di sekitar Selat Sunda. Bagi rekan-rekan mungkin ada yang mau menanyakan hal yang perkembangan, silakan mungkin. Ya. Apakah ada kemungkinan bisa terjadi gempa tsunami susulan Pak di wilayah yang sedang terjadi Pak sejauh ini dari monitoring? Ya, sepanjang adanya peningkatan aktivitas Gunung Krakatau, ya, tentunya ini yang berhak memonitor, yang memonitor adalah rekan-rekan dari Badan Geologi. Kita tunggu update status Gunung Krakatau apakah ada peningkatan. Kalau memang ada peningkatan, ya tentunya kita waspadai kalau memungkinkan terjadi tsunami lagi. Yang pasti berbeda dengan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Kalau gempa bumi tsunami susulan dalam sejarahnya tidak ada, ya. Kalau gempa bumi susulan ada, tapi tsunami susulan tidak ada. Kalaupun ada tsunami, setelah terjadi tsunami lagi, tentunya harus dipicu oleh gempa yang sangat kuat juga. Itu biasanya kan kalau gempa bumi setelah gempa besar, gempanya kekuatannya relatif, ya kan. Kalau menurun berarti dalam tanda kutip lebih kecil dari gempa yang pertama. Nah, dalam tanda kutip juga kemungkinan terjadi tsunami susulan kecil kalau itu diakibatkan oleh gempa bumi. Tapi karena ini berbeda, ya, mungkin karena letusan kan bisa aja yang awal kecil, yang berikutnya besar, ya. Nanti ini tentunya kita harus menunggu update informasi dari rekan-rekan Badan Geologi terkait dengan status anak Gunung Krakatau. Pak Rahmat, kalau soal alat pendeteksi di sekitaran pantai di Banten dan Lampung, apakah memang berfungsi dengan baik atau yang kita miliki hanya memang khusus tektonik, tidak untuk vulkanik untuk pendeteksian itu? Ya, early warning yang saat ini ada, yang dimiliki BMKG, ya, adalah early warning untuk tsunami, khususnya adalah untuk yang diakibatkan oleh gempa bumi atau akibat oleh tektonik, bukan vulkanik. Jadi karena ini dipastikan akibat vulkanik, tentunya memang tidak ada early warningnya, ya, tidak ada early warningnya, apalagi kejadiannya malam hari, mungkin secara visual tidak nampak sekali. Kalau mungkin siang mungkin ada kelihatan adanya aktivitas gunung, ya, yang sedang erupsi, mungkin juga bisa memberikan warning. Dan ini kebetulan mungkin tadi malam juga kita sudah koordinasi dengan Badan Geologi. Beberapa waktu sebelumnya kan ada kerusakan sensor yang diakibatkan oleh erupsi sebelumnya. Jadi setelah erupsi gunung meletus ada sensor yang rusak sehingga tidak tercatat. Namun dipastikan dari sensor yang ada di Pulau Sertung itu mencatat itu seperti yang tadi malam saya sampaikan pada pukul 21.03, dan sensor kami yang di Cigelis, ya, itu juga pada tercatat pada 21.03 24 detik, dan ini artinya menguatkan kesimpulan bahwa ini akibat aktivitas vulkanik. Artinya sensor yang rusak itu mengindikasikan tidak terdeteksi ada getaran seberapa kuat yang dialami di Krakatau, Gunung Krakatau itu, Pak? Ya, itu
Badan Geologi ya, yang kalau sensornya di Badan Geologi, yang jelas kami juga mencatat adanya usikan ya. Kalau sinyal seismograf biasa kalau nggak ada gangguan kan begitu ya, mulus ya, artinya nggak ada usikan. Begitu ada guncangan, jangankan sampai longsoran. Seperti halnya yang di Surabaya, di Gubeng ya, itu juga tercatat di sensor seismograf yang ada di Prigen, di Pasuruan. Kami mencatat itu, jadi yang tadinya sama persis dengan jam yang diinfokan oleh masyarakat bahwa longsor pada jam segitu, kita cek di sensor yang terdekat di Prigen itu juga mencatat adanya usikan ya, yang tadinya begitu normal begitu tiba-tiba ada perubahan. Ini juga begitu yang terjadi di Cigelis, Pandeglang juga seperti itu. Ya mungkin kalau ada ini bisa ditampilkan sensor seismografnya ya, nanti bisa ditampilkan. Kalau yang ini adalah, nah ini yang tadinya agak ini kan, kemudian tiba-tiba ada yang rapat itu kan, pada jamnya udah kelihatan di situ jam 14 itu UTC ditambah 7 berarti jam 21.03 ya, sejalan pas sinkron dengan saat erupsi anak gunung Krakatau. Jadi yang tadinya begitu tiba-tiba agak rapat di sana. Ini satu sensor saja yang mencatat di sekitar Cigelis, Pandeglang. Infonya kekuatan berapa Pak? Ini tidak bisa dianalisa karena hanya satu sensor yang mencatat. Pak, kalau tinggi tsunami sendiri itu dipastikan itu berapa Pak? Kita sedang menurunkan tim ya. Kalau dari video yang beredar atau berita yang beredar itu ya, apalagi dampaknya kayaknya memang lebih dari 2 meter ya, lebih dari 2 meter atau ya mungkin sekitar itulah itu. Itu sementara atau sudah dipastikan 2 meter? Ya sementara itu karena tentunya harus data akurat ya, harus ke lapangan, Hari ini kita sudah turunkan tim untuk ke lapangan, baik dari BMKG Banten, BMKG Pusat, Tangerang, kemudian termasuk BMKG Lampung. Tingginya untuk luasnya Pak? Juga itu nanti kita di lapangan, jadi memantau, memetakan sebaran atau dampaknya tsunami sejauh mana, nanti kita akan petakan, kemudian kita akan ketahui daerah-daerah terdampak sampai di mana itu nantinya. Nah nanti tentunya setelah tim kami ke lapangan, kita bisa update sejauh mana dampak tsunami baik di Banten maupun di Lampung. Sejauh ini himbauan untuk masyarakat seperti apa Pak? Karena kan Gunung Anak Krakatau ini sendiri pun juga masih aktif dan masih ada kemungkinan juga tadi disampaikan bisa terjadi tsunami susulan. Nah himbauan kepada masyarakat sekitar ini seperti apa Pak? Ya tentunya sepanjang ini masih menunjukkan aktivitas ya, tentunya dihimbau untuk tidak menjauh dari lokasi Gunung Krakatau maupun di sekitar pantai. Tentunya nanti saya yakin Badan Geologi akan mengeluarkan rilis berkaitan dengan himbauan ini, karena yang memantau aktivitas vulkanik adalah di Badan Geologi. Berarti ini full karena aktivitas dari Gunung Anak Krakatau ya Pak, bukan termasuk juga gelombang pasang dari adanya bulan purnama itu Pak? Ya ini membuat tinggi tsunami semakin gelombang semakin tinggi ya. Ada gelombang tinggi tadi ya akibat bulan purnama, akibat cuaca ya kan, kemudian ditambah tsunami sehingga tingginya akan berdampak tinggi lagi kan. Dan tadi saya sampaikan kalau hanya tsunami saja ini hanya maksimal saja hanya 90 cm dan hampir dipastikan sebetulnya tidak masuk ke daratan. Tapi karena juga sebelumnya BMKG telah mengeluarkan warning adanya gelombang tinggi di sekitar Selat Sunda, ya ini juga menambah dampak tinggi tsunami semakin tinggi. Jadi kalau tadi tsunami-nya hanya 0,9 meter, artinya lebih kuat kekencangan gelombang tingginya ya Pak? Air yang keluar dibandingkan dengan kekuatan tsunami yang... Ya kalau tsunami kan ada daya dorong juga ya. Tidak hanya tingginya mungkin tidak signifikan, hanya 90 cm, tapi ada daya dorong yang besar ya. Di samping tadi sudah ada gelombang tinggi ditambah daya dorong yang cukup besar. Kalau gelombang biasa kan hanya gelombang permukaan yang bergerak, tapi kalau tsunami kan sampai dasar lautnya ya, sampai dasarnya. Mungkin kalau gelombang tsunami gelombang biasa pasang surut hanya di atas, ini sampai bawah itu bergerak semua. Itu juga ada daya dorongnya yang kuat.
Artinya kalau prediksi BMKG sebelumnya dari early warning itu untuk yang gelombang pasang diprediksi akan setinggi berapa meter atau luas jangkauan akan sampai mana hingga akhirnya ada dikeluarkan himbauan seperti itu Pak? Ya, BMKG tidak hanya di warningnya tidak hanya di Selat Sunda, tapi seluruh perairan yang memang berpotensi gelombang tinggi telah dikeluarkan warning. Tingginya itu dari 1,5 meter sampai 2,5 meter. Ya, beberapa daerah tentunya berbeda-beda. Yang jelas memang sebelumnya hari kemarin BMKG telah mengeluarkan warning, tapi warning untuk gelombang tinggi. Tentunya sasarannya adalah nelayan dan kapal-kapal, sah bandar dan lain sebagainya untuk diperingatkan ya agar hati-hati terhadap ancaman gelombang tinggi ini. Gitu. Kalau untuk hotel sekitarnya Pak sudah dipastikan apakah peringatan tersebut juga sampai ke beberapa tempat wisata? Mengingatkan hari libur pasti akan ramai tempat-tempat di pinggir pantai. Apakah untuk peringatan seperti itu juga sudah dipastikan sampai ke mereka? Ya, SOP kami kan begitu ya, di BMKG SOP memberikan warning ke semua stakeholder, tidak hanya ke otoritas pelabuhan, ke Badan Penanggulangan Bencana juga diberikan warning, juga daerah-daerah ya wisata yang tentunya yang memang di sekitar pantai ya, memang dekat itu. Nah, mungkin bisa jadi bukan dari BMKG langsung, bisa saja dari pemerintah daerah setempat, karena kami BMKG memberikan warning itu termasuk ke pemerintah daerah setempat, ke Badan Penanggulangan Bencana, ke otoritas pelabuhan dan lain sebagainya. Ini kaitannya warning yang gelombang tinggi. Ada lagi? Pak, tadi kan lebih banyak ke informasi karena diduga kuat penyebabnya adalah karena erupsi Gunung Krakatau, koordinasinya dengan Badan Geologi. Seperti apa bentuk koordinasinya Pak? Karena kan kalau soal bencana, kalau hanya alat seismik membaca apa yang telah terjadi, itu kita juga bersyukur karena masih ada data ya. Tapi yang paling penting adalah soal warning ya, bisa diberi secepat mungkin atau diberitahu secepat mungkin pada masyarakat. Sejauh mana kerja dari mesin istilahnya Pak, saya nggak tahu yang kemudian keluar data-data semacam ini untuk bisa lebih cepat mendapatkan informasi kira-kira atau dalam istilahnya dalam pergerakan ketibaan tsunami kalau dalam kebersihannya di geofisika, kemudian bagaimana kerja koordinasinya dengan geologi karena diduga kuat tadi saya bilang diduga kuat karena erupsi Gunung Krakatau Pak, supaya tadi teman-teman pertanyaannya adalah jangan sampai ada tsunami berikutnya karena erupsi Gunung Krakatau kemudian tidak bisa antisipasi karena jangkauannya jauh lebih luas misalnya dari jangkauan atau dampak dari daerah yang sekarang Pak. Ya, jadi semalam begitu saya dapat informasi ada kepanikan di masyarakat baik Banten maupun Lampung. Terus tadi saya sampaikan sudah melihat data ini. Data ini jelas diakibatkan oleh tsunami seperti yang nampak di layar. Tagegate yang mencatat ini adalah akibat tsunami. Kemudian yang pasti bukan karena akibat gempa, tentunya kami harus berkoordinasi. Jangan-jangan di sana ada aktivitas gunung, sehingga kami harus berkoordinasi dengan Badan Geologi dan level pimpinan antara Kepala BMKG dan Kepala Badan Geologi sudah koordinasi, saling memberikan informasi dan tadi malam press conference gitu kan di sini, dan Kepala Badan Geologi juga menyampaikan adanya data menunjukkan di Pulau Sertung ada seismograf yang ada di sana yang mencatat adanya aktivitas anak Gunung Krakatau, dan kemudian sinkron juga dengan data kita. Ini bentuk koordinasi memastikan bahwa tsunami yang melanda di Selat Sunda akibat aktivitas anak Gunung Krakatau, karena kami mencatat adanya gelombang tsunami ya, tapi penyebabnya tadi jelas bukan gempa bumi, maka kita harus mencari info. Ini ada di sana ada Selat Sunda, ada Gunung Krakatau, sehingga kita bertanya di Badan Geologi seperti itu. Dan tentunya ini memang tadi saya sampaikan bahwa untuk kasus tsunami yang diakibatkan oleh gunung api memang belum ada peringatan dininya. Yang ada peringatan dini tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi tektonik. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan ya Pak, kalau misalnya geologi memberikan peringatan atau perkiraan terjadi erupsi kembali misalnya di Krakatau, apa yang bisa dilakukan oleh geofisika? Ya mestinya bisa, cuma tadi kan ada alat yang memang mati ya, laporannya ada mati sehingga tidak mencatat. Kalau catatan memang ada aktivitas tentunya bisa memberikan warning ya, karena dampak dari gunung
tidak hanya lava yang keluar, kalau gunung itu ada di laut, tentunya dampaknya ya seperti itu. Karena sejarahnya di 1883 Krakatau meletus dengan dampak tsunami yang luar biasa. Sejarah mencatat abu vulkaniknya saja sampai ke Eropa. Ini berarti ini kalau sekarang terjadi ini adalah catatan yang kedua. Mungkin sebelum 1883 juga sebenarnya pernah terjadi, tapi yang tercatat dari 1883 dan ini terjadi walaupun mungkin tidak separah di tahun 1883. Berarti saya konfirmasi lagi ya Pak buat publik, himbauan dari BMKG adalah untuk menghindari area pantai karena tidak ada satu faktor atau variabel tertentu yang bisa memastikan bahwa akan ada tsunami susulan, karena hal ini terkait dengan disebabkan oleh vulkanologi, bukan tektonik, gitu ya Pak? Ya, yang pasti memang BMKG setelah mengeluarkan warning adanya gelombang tinggi dari tanggal 22 sampai 25. Tentunya ini hari ini masih berlaku. Masyarakat di sekitar pantai yang berlibur untuk tidak bermain-main di sekitar pantai, apalagi di Selat Sunda ya. Kalau memang itu adanya peningkatan aktivitas vulkanik anak Gunung Krakatau, lebih waspada lagi karena ternyata dampaknya ada gelombang tinggi dan ditambah tsunami yang dalam catatan kami tidak signifikan, tapi karena digabung ya kan pada waktu yang bersamaan itu menimbulkan tinggi tsunami yang signifikan dan menimbulkan korban dan kerusakan yang luar biasa. Seperti apa kira-kira Pak kita mendapatkan hasil dari tim yang Anda sebut tadi, semua BMKG tingkat pusat, Provinsi Banten, Tangerang dan juga Anyer sendiri Pak? Ya, tadi kita sudah tugaskan BMKG di daerah untuk berangkat dulu. BMKG pusat juga hari ini juga akan berangkat. Tentunya untuk mencatat, mensurvei dampak dari tsunami itu melanda di daerah mana saja. Karena kita juga dari situ kita bisa memodelkan pemodelan ya, ditarik kembali ke belakang, memodelkan kira-kira kalau sumber titik erupsinya sebenarnya sudah kita bikin juga, cuma kan itu hanya pemodelan tanpa ada data-data tambahan lain sehingga sangat prematur ya. Jadi kalau sudah dapat data lengkap, daerah yang terdampak tingginya, daerah yang inundasinya atau genangannya, baik di Banten maupun di Lampung, bisa dibuat pendekatan pemodelan bagaimana tsunami itu bisa terjadi. Kalau dilihat dari gelombang tinggi, aktivitasnya apakah memang akan cenderung lebih tinggi ketika malam hari sehingga kemungkinan terjadi luapan air atau misalnya tsunami itu akan lebih kemungkinan besar terjadi pada malam hari karena bulan purnama itu Pak? Ya, saya kira itu dampak dari gravitasi ya, itu berpengaruh juga untuk terhadap gelombang tinggi. Jadi bisa saja pengaruh, apalagi saat ini memang memasuki bulan purnama ya, itu bisa saja menambah tinggi dari gelombang laut tadi. Artinya kemungkinan besar akan cenderung lebih terjadi di malam hari dibandingkan siang atau Ya, bisa. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Terakhir mungkin kami atas nama pimpinan BMKG menyampaikan rasa duka yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang baik di Banten maupun di Lampung akibat menjadi korban ya dampak tsunami yang diakibatkan oleh erupsi gunung api, dan semoga ini cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Mau itu apa doorstop? Cukup ya. Berapa poin saja yang mau ditanyakan? Silakan, tapi jangan lama-lama. Ya, silakan. Ya pemirsa, baru saja selesai konferensi pers yang dilaksanakan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Riono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG di kantor BMKG Jakarta. Sudah dipastikan sekali lagi lewat konferensi pers kali ini bahwa yang terjadi
di wilayah Banten dan Lampung pada pukul 21.27 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu 22 Desember 2018 adalah tsunami. Meskipun demikian dipastikan sekali lagi bahwa tidak ada tsunami susulan kecuali ada gempa besar yang mendahuluinya. Dari pihak BMKG sendiri sebetulnya sudah mengeluarkan warning gelombang tinggi dengan ketinggian 1,5 sampai 2,5 meter pada tanggal 20 sampai tanggal 25 Desember 2018 dan ini sudah dikeluarkan dan disampaikan kepada sejumlah stakeholder terkait. Mengenai early warning BMKG terkait tsunami sendiri, yang dimiliki adalah memang yang disebabkan oleh gempa tektonik dan yang terjadi kemarin tidak disebabkan oleh aktivitas tektonik melainkan terjadi karena gempa vulkanik dan seismograf setempat juga sempat rusak yang berada di daerah Sirdung, namun seismograf di Cigelis, Pandeglang masih tetap berfungsi. Dan ini yang dijadikan pedoman oleh BMKG. Meskipun demikian BMKG dari Banten, dari Tangerang, dari Lampung dan BMKG Pusat sendiri langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pemetaan dampak tsunami dan mencari sejumlah informasi terkini terkait penyebab dari tsunami dan gelombang tinggi yang terjadi pada kemarin malam. Dan dihimbau kepada warga masyarakat untuk sementara waktu menjauh dari Gunung Anak Rakatau dan juga mengambil jarak dari sekitar pantai Selat Sunda untuk sementara waktu sampai ada informasi terkini yang menyatakan bahwa situasi sudah kondusif.